Pria ini memegang kipas kertas untuk mengipasi kuburan baru. Setelah beberapa saat, makam baru menjadi kuburan lama. Tanah di kuburan juga kering. Wanita yang berdiri di sebelahnya bersemangat. Itu benar-benar sangat membantunya. Karena dia pernah berjanji pada suaminya. Sebelum tanah di kuburan mengering, itu tidak dapat diubah. Tapi sekarang suami baru saja meninggal. Dia buru-buru mengipasi kuburan untuk membiarkan tanah di kuburan lebih cepat kering. Trang Chao lewat dan tahu apa maksudnya. Merasa wanita ini terlalu berlebihan. Dari mulut, dikatakan bahwa suami dan istri rukun. Tapi suami saya baru saja meninggal. Kemudian dengan cepat mengipasi kuburan. Apakah ini bukan penipuan? Walaupun demikian, Trang Chao masih menggunakan sihir untuk membantunya mengeringkan kuburan. Penuhi keinginannya untuk menikah kembali lebih awal. Hanya saja Trang Chao tiba-tiba teringat istrinya. Jadi ambil kipas yang dia berikan padanya. Jadi pengen pulang untuk mencoba istrinya. Ketika sang istri mendengar cerita wanita itu, jadi hina dia. Tapi Trang Chao berpikir begitu. Lukisan harimau, lukisan wajah, lukisan kerangka. Tahu wajahnya tapi tidak tahu hatinya. Mungkin suatu hari akan mati sendiri. Maka istri akan menjadi penggemar berat. Melihat Trang Chao tidak percaya padanya, sang istri melepaskan semua amarah yang telah lama ia tahan. Katakan jika dia sudah mati. Jangan bilang kamu harus hati-hati selama 3 tahun. Bahkan selama sisa hidupnya dia akan membela. Sama sekali tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan. Setelah mengatakan itu, dia meraih kipas itu dan merobeknya. Tapi meski begitu, Trang Chao masih bertanya-tanya. Berencana untuk memalsukan kematian untuk menyelidiki istrinya. Dan semua kebencian ini terhadap istrinya. Itu semua karena hal-hal yang dia lalui ketika dia masih muda. Ternyata ketika Trang Chao masih muda, tidak sengaja melihat ibu saya dengan orang lain melakukan zina. Ketika ayahnya mengetahuinya, dia sangat malu sehingga dia menjadi marah. Meremas ibunya sampai mati di tempat. Tapi pelacur Dintong ingin mempertahankan hidupnya. Langsung menggunakan kandil. Pukul ayahnya sampai mati. Kemudian dengan cepat melarikan diri. Pada malam itu, Trang Chao kehilangan 2 orang yang dicintai dengan menyakitkan. Dia berlutut di samping tubuh dan tidak bisa berhenti menangis. Tangisan itu menarik perhatian seorang lelaki tua yang sedang bepergian. Orang tua itu merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Jadi bawa dia ke gunung untuk berlatih. Hanya Zhuangzu yang bisa bertahan. Ada sesuatu dalam proses kultivasi. Dia masih tidak bisa melupakan perseteruan yang membunuh orang tuanya. Tidak ada cara untuk menjadi peri. Jadi tuannya membiarkan dia turun gunung untuk berlatih. Teman guru Zhang telah bergabung dengan istana kekaisaran. Tanpa diduga, Trang Chao baru saja datang untuk melihat. Membantunya memecahkan masalah besar di pengadilan. Itu sebabnya dia dihormati oleh kaisar. Ketenaran di pengadilan juga bergema jauh. Secara kebetulan, Dintong membunuh orang tuanya. Sekarang dia juga pejabat hebat di pengadilan. Dintong tidak hanya tidak mengenali Trang Chao ketika dia tumbuh dewasa, tapi juga sangat menghormatinya. Berencana untuk menikahi putri Ha Hoa dengannya. Trang Chao juga tidak menolak. Karena dia merasa, ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati musuh. Segera, dia menikah dengan putri Dintong. Untuk balas dendam, Trang Chao memiliki perang dingin dengan Ha Hoa setiap hari. Menolak berbagi kamar dengannya. Tapi belum lama ini, Trang Chao sudah menyesalinya. Dia menyadari bahwa Ha Hoa adalah istri yang baik. Perlakukan dia dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Perlahan, dalam hati Trang Chao tiba-tiba merasa bersalah. Tapi dia adalah putri musuh. Dia hanya bisa meninggalkan surat perpisahan. Sendirian di gunung untuk berlatih. Tapi meskipun dia tinggal di pegunungan, tapi hati ada pada istri yang baik di rumah. Buat saat berlatih, hampir mati. Melalui ini, Trang Chao memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mencari Ha Hoa dan Dintong.
Dia akan menemukan cara lain untuk membalas dendam di masa depan. Tak disangka dalam perjalanan pulang, bertemu seorang janda lagi mengipasi kuburan. Ini membuat Trang Chao ragu di dalam hatinya. Takut setelah dia mati, istri dia akan menemukan seseorang yang baru. Itu sebabnya dia memutuskan uji istri dia untuk terakhir kalinya. Jika istrinya setia pada satu hati, setelah itu, dia pasti akan memperlakukan dengan baik. Jadi belum beberapa hari sejak dia di rumah, Trang Chao sakit dan terbaring di tempat tidur. Sebelum mati, dia juga memberitahu istrinya, jika tahu sebelumnya, dia tidak akan merobek kipas itu. Jika tidak, dia sudah memiliki sesuatu untuk mengipasi kuburan. Hahoa melihat bahwa dia masih gelisah. Segera bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi selama sisa hidupnya. Setelah mendengarkan kalimat ini, Trang Chao segera berhenti bernapas. Hahoa patah hati dan menangis. Kemudian keesokan harinya, di pemakaman Trang Chao, seorang pangeran muda yang tampan muncul. Dia mengaku sebagai murid Trang Chao. Nama Fu Wongton. Dia menyuruh pelayan untuk memanggil Hahoa keluar. Katakanlah dia ingin tinggal di sini sebentar, untuk melindungi Trang Chao. Lu telah selesai mendengarkan. Ben menarik Hahoa ke samping, menunjukkan bahwa Trang Chao baru saja mati. Takut bahwa menjaga pria asing di rumah tidak akan baik. Tapi Hahoa menatap pria di depan matanya. Kemudian setuju. Sampai malam, Fu Wongton sedang berlatih seni bela diri di halaman. Adegan ini dilihat oleh Hahoa. Perut 8 Pak Fu Wongton segera terpesona oleh Hahoa. Dia segera melemparkan Trang Chao ke belakang kepalanya. Karena untuk mendapatkan Fu Wongton, Hahoa membuat pesta untuk mengundang pelayan Fu Wongton. Selidiki Fu Wongton sudah menikah atau belum. Pelayan itu berkata bahwa tuan itu belum menikah. Semuanya dilakukan oleh orang tua itu. Setelah mendengarkan jawaban pelayan, Hahoa langsung mekar di hatinya. Kemudian bertanya lagi, gadis seperti apa yang disukai Fu Wongton? Pelayan itu berkata, tuan dari keluarga kami menyukai orang yang menawan sepertimu. Hahoa semakin senang setelah mendengarkannya. Segera minta pelayan untuk membuatkan pelayan untuknya. Bekerja sama dengan dia dan kisah pernikahan Fu Wongton. Dan seperti itu, Trang Chao baru saja meninggal kurang dari sebulan. Hahoa telah menemukan orang baru, menikah dengan Fu Wongton. Dan yang lucu adalah, di aula merayakan pernikahan sangat ramai. Aula spiritual Trang Chao di kamar lama belum dipindahkan. Di malam pernikahan, dua orang sedang bersiap untuk masuk ke cerita utama. Fu Wongton tiba-tiba mengalami sakit kepala yang parah. Sangat sakit. Hahoa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Cepat panggil pelayan untuk bertanya. Pelayan itu berkata padanya, ini adalah penyakit lama tuan. Setiap kali nafsu, itu akan menjadi seperti ini. Tapi ada obat khusus yang bisa menyembuhkannya. Ambil saja sumsum otak orang yang masih hidup. Aduk rata dan minum. Bisa sembuh total. Hahoa melihat sekeliling ke 4 arah. Tiba-tiba berpikir, sumsum otak orang yang hidup tidak dapat ditemukan. Tapi bukankah hanya ada satu orang yang meninggal? Hanya tidak tahu apakah bisa apa tidak. Pelayan itu berkata, kurang dari 49 hari sudah cukup. Jadi Hahoa mengambil kapak, pergi ke peti mati Trang Chao. Dia menebas dengan liar di peti mati. Akibatnya, dia belum selesai memotong. Trang Chao di peti mati duduk. Hahoa sangat ketakutan. Berpikir tubuh Trang Chao bangun. Kemudian Trang Chao bergegas keluar dari peti mati. Langsung ke ruang pernikahan. Meskipun Hahoa menghalangi jalannya, dia ingin datang memeriksanya. Tapi ketika memasuki ruangan, sekali lagi, tidak ada tanda-tanda Fu Wongton dan para pelayannya. Hahoa menghela nafas lega. Kemudian berbohong kepada Trang Chao bahwa dia mendengar suara di peti mati. Berpikir dia hidup kembali.
Itu sebabnya saya baru saja menambahkan peti mati. Trang Chao berteriak pada istrinya. Tidak tahu itu. Dia baru mati kurang dari 100 hari. Wanita memakai gaun pengantinnya. Sampai sekarang, Hahoa masih mencari alasan. Trang Chao melihat itu. Jangan sembunyikan dia lagi. Dia membalik kartu menghadap ke atas. Dia baru saja mendapat 1. Fu Hongton dan pelayannya muncul di pintu. Hahoa berbalik. Kemudian bahkan Trang Chao tidak terlihat lagi. Baru sekarang dia sadar. Fu Hongton dan pelayannya sama-sama diubah oleh Trang Chao. Tujuannya adalah untuk menguji hatinya. Hahoa tahu dia melanggar janjinya. Dia sangat malu. Akhirnya gantung diri di kamarnya. Tapi Trang Chao mengalami masalah ini. Sangat kecewa dengan istri dia. Memutuskan untuk fokus berlatih mulai sekarang. Tidak peduli dengan dunia lagi. Faktanya, serial Trang Chao mencoba istri ini. Itu terlihat liar. Realitas mencerminkan sisi gelap seseorang. Manusia pada dasarnya tidak dapat dipahami. Karena setelah pengujian, apa yang menanti kita kemungkinan besar adalah kerugian.